Selain itu, lu ada hal-hal kayak lu merasa terganggu gak sih kayak orang bangunin sahur gitu? Gak ada sih sebenarnya. Lu bohongin ya? Menurut gue ini episode yang benar-benar spesial ya. Spesial terus ya. Iya. Episode ya. Karena for the first time, yes, di bulan ini podcast Abal-Abal menghadirkan seorang bintang tamu. Yes. Yang sebenarnya menurut gue gak bintang-bintang amat nih kayak. Mungkin lu punya list makanan yang lu tahu gitu tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pasti ada ini gitu. Top 5 kali ya. Boleh. Nah, pandangan lu melihat fenomena wartajil yang sebenarnya konotasinya kan lebih kepada orang yang nggak puasa, terus ikut-ikutan beli. Jadi stoknya habis nih. Yang puasa justru nggak dapat. Nah, lu pandangan lu seperti apa, Mek? Sah-sah aja. Karena nggak ada wasitnya. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di podcast Abang-Abang. Yoi. Bersama gue Nova Lilau dan gue Azlan Nafi. Dan di episode kali ini, menurut gue ini episode yang benar-benar spesial ya. Spesial terus ya. Iya. Episode ya. Kemarin kita udah spesial karena hujan. Betul. Dan sekarang menurut gue spesial karena for the first time, yes, di bulan ini podcast Abang-Abang menghadirkan seorang bintang tamu. Yes. Yang sebenarnya menurut gue gak bintang-bintang amat nih kayak. Boleh perkenalkan dulu kali ya, Phil? Oke, perkenalin gue Adrian. Gue temen Nopal dan Azril. Gue baru berapa tahun yang lalu ya. Jadi belum dekat ya? Belum dekat. Kita mau coba untuk dekat ya. Oke Ril, untuk special episode kali ini kita mau bahas tentang apa nih sama si Adrian ini? Nah, karena Adrian ini adalah teman kita yang non-Islam gitu. Jadi kita pengen tahu nih, pengen nanya-nanya Adrian, kira-kira di bulan Ramadan ini lu sebagai yang non-Is gitu, itu tuh ngerasain vibe Ramadan juga nggak sih? Kayak gitu. Karena kita penasaran nih, lu di bulan Ramadan kira-kira nyobain apa aja? Apakah ikut tajil war dan lain-lain kayak gitu sih? Gimana? Sebenarnya Adrian ini nama panggilan Mac ya. Cuma cerita lu gini deh. Pandangan lu terhadap bulan Ramadan secara keseluruhan seperti apa, Mac? Menurut gua Ramadan tuh seru ya, karena beda gitu apa yang biasa dilaluin hari-hari sama pas bulan Ramadan. Dan juga keadaan sekitar itu benar-benar vibes-nya beda banget gitu, dan kerasa gitu. Dan setelah Ramadan pun jadi balik lagi, gue yang sebagai nonis pun ngeliat ke belakang kangen juga gitu. Oh gitu. Lu merasakan perbedaan yang mencolok berarti dari vibes-nya gitu ya? Lumayan mencolok sih menurut gua. Apa Mac yang paling lu notice nih dari bulan Ramadan? Oh, habit orang ya jadi berubah sih menurut gua. Biasanya tuh orang-orang udah mulai pada rame sore gitu, siang kosong gitu. Oh iya. Di jalanan gitu. Malam itu lebih banyak. Kalau di rumah gua ya, perumahan gua, lebih tepatnya di ganganku ya. Lu kira ada komplek ya. Kita lebih banyak yang beraktivitas di malam hari, kayak mungkin main badminton atau apa gitu. Nah, gue mungkin sekarang gue mau nanya nih, Mac, kira-kira lu pengalaman pertama kali pas puasa atau pas bulan Ramadan tuh gimana? Atau dulu waktu lu sekolah nih, Mac, pertama kali lihat kawan-kawan lu yang mungkin yang muslim puasa gitu kan, lu gimana pengalamannya? Apakah lu ngeledekin mereka, ya lu pada puasa nih, gue bisa makan, bisa minum kayak gitu, atau gimana, Mac? Pengalaman gue ya, sekolah dulu kayak agak aneh aja gitu, kalau gue makan kayak merasa bersalah aja sih. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya temen-temen gue gak ada yang masalah gitu. Iya. Cuman yang paling kerasa aneh biasanya istirahat bareng-bareng jadi sendirian doang gitu, beberapa orang doang yang kita istirahat bareng gitu. Terus berarti kalau lu di lingkungan, misalnya di lingkungan rumah lu gitu, pas bulan puasa pertama kali, ingat gak lu vibe-nya kayak gimana? Apa lu ikut juga kayak ikut apa bangunin sahur dan lain-lain gitu atau gimana, Mek? Pas gua boleh cerita pas gua kecil dong. Boleh banget. Tadi gua tanya pertama kali. Iya, pas lu kecil. Gua pas kecil sih biasanya pas hari-hari libur tuh gua ikut tuh sahur.
sampai main sampai pagi lah, sampai jam 7, jam 8. Iya, benar. Ke gelanggang sekitar gitu kan, main. Dan bisa balik lagi gitu sih. Pengalaman gua bener-bener ikut sahur ya cuman karena bangunnya aja, dibangunin teman-teman ya udah ikut lah gitu. Oke. Karena Iya. gua istilahnya di rumah gua itu, di lingkungan rumah gua sendiri yang nggak puasa gitu. Oh berarti kawan lu ini justru lebih banyak yang Islam juga, Mek? Iya. Nah berarti kan lu sebenarnya minoritas ya. Iya gitu. Secara kasarnya begitu. Nah lu bulan Ramadan ini ada apa ya, perasaan-perasaan yang menurut lo nggak enak gak sih? Maksudnya kayak tadi mungkin lo udah nyebut ya tentang kalau lo mau makan istirahat lo jadi nggak ada temennya gitu kan. Selain itu lo ada hal-hal kayak lo merasa terganggu gak sih kayak orang bangunin sahur gitu? Gak ada sih sebenarnya ya. Lu bohong ya? Sebenarnya merasa terganggu aja sekarang. Gua lebih ke ini sih, terganggunya sama yang main petasan aja. Oh iya. Itu ya kalau lu main petasannya wajar ya menurut gue ya sedikit-sedikit aja, cuman kalau terus-terusan juga kuping sakit sih, pengen sih gitu. Cuman gue nggak sampai ngerasa bersalah sih kalau gue makan di tempat umum atau gue ngerokok, karena ya udah santai aja gitu kan, cuman makan cuman minum itu kan gue nggak ganggu ibadah kalian kalau niatnya baik. Iya benar itu gue sepakat ya. Nah Mike, karena lu tadi mention makan mulu nih, lu kira-kira pernah nggak nyobain makanan yang khas di bulan Ramadan, kayak misal kayak kolak gitu kan? Itu kan kayaknya khas banget di bulan Ramadan. Lu pertama kali nyobain itu pas di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Lu pernah nyobain kolak gak? Gitu. Oke. Lama kolak gue pernah nyobain mungkin gue nggak terlalu suka sih ya, manis tapi anget gitu. Itu menurut gue rasanya aneh sih. Oke. Sukanya yang apa? Yang anget tuh apa, yang asin gitu? Kalau anget. Kalau anget ya harus asin. Oh kalau gitu. menurut gue sih begitu. Oke. Tapi kolak bisa dibikin dingin juga sih, pakai di dalam kulkas tuh bisa juga ada. Gue nggak pernah ngerasain sih itu kolak Gitu. dingin sih. Nah berarti sih sekarang kesempatan lo ngapain? This is your time. Oh ada sekarang ya Oh, Bapak? ada. Berarti gini Mac, kita coba breakdown makanan-makanan yang khas Namanya di bulan Ramadan ya. yang menurut lo oke. Lu ada bayangan nggak sebelum kita kasih tahu nih ya? Apa mungkin lu punya list makanan yang lu tahu gitu tentang bulan Ramadan? Di bulan Ramadan pasti ada ini gitu. Top 5 kali ya. Boleh. Yang kelima. Oh nggak bisa gue kalau ngurutin Oh, gitu. gitu nggak bisa. Ya udah. Itu yang minta gimana? Top 5 tapi kan nggak bisa gini. tanpa urutan. Tapi 5 list. Ya. Yang paling gue sukain pas Ramadan tuh pisang hijau, makanan Ramadan gak sih? Iya, pisang hijau ya. Kesukaan aja ya. Iya betul, enak itu. Itu favorit gue Bener, juga. Itu enak lah. Tuh Pal. Ada temennya gua Pal. Bener. Terus apa? Yang itu pacar Cina. Pacar Cina. Cindo. Sering dikira Cindo. Karena pakai kepikan. Ya enggak, namanya doang Pal. Oh Cina itu namanya doang. Sama kayak pete Cina. Oh ya namanya doang gitu. Sama lagi Mac. Gorengan sih. Gorengan yang konvensional ya, yang nggak usah pakai mayo gitu. Bener. Kayak bawang. Wah itu Udah tradisional gitu. Iya. Tradisional tuh kayak gimana? nggak pakai banyak modifikasi. Jadi langsung hap sama cabai udah gitu. Iya, Oh. gitu. Berarti kayak apa namanya? Risong. Yes. Terus bakwan, Dawan tempe. isi gitu ya. Oke. Jadi lu kayak apa? Singkong keju lu pasti datang. Singkong keju ya. Karena itu bukan terlalu Bukan. Ramadan ya. Oke, ya benar ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, dua lagi. Mie goreng. Mie goreng pakai sambal kacang itu. Mie goreng pakai sambal kacang. Mie goreng Iya. pakai sambal. Wah, ini menarik. Sebentar. Mie goreng sama Di kacang. daerah gue banyak yang jualan gorengan udah pasti sama sambal kacang sih. Oh berarti ini pengalaman unik banget loh, goreng kacang. Gue baru dengar. Mie kacang itu dari mana? Iya. Jujur, Iya. belum pernah denger gue nih. Bener. Kalau bakwan kacang gue denger Ya kan memang sambalnya. Iya. Jadi dia gimana? gimana tuh Meka? Indomie atau mie apa Kan nih? lo mie goreng yang besar itu apa sih namanya, mie burung dara itu. Oh, mie Kayak burung gitu dara, digoreng gitu Oh. doang, bukan ini Indomie, bukan apa gitu. I see. Berarti itu sambal kacang. Iya. Topping atau itu pakai kuahnya kayak sambal kacang? Ya buat sambelnya. Oh, I see. Jadi kayak bihun sebenarnya ya. Iya. Kalau bihun gue tahu, Nah. bihun tuh ada tuh yang sama. Iya. Oh, tapi ini mie oke. Oke.
pakai kertas minyak gitu dibungkusnya. Iya, gitu. Iya. Itu sangat konvensional ya. Sangat konvensional. Aku pernah ingat. Oke, berarti kelas terakhir. Ya, yang paling ya terakhir deh. Ya, kan nggak ada yang deh ya. Ya, yang penting 5 doang. Apa yang terakhir, Yan? Mek, Bingung gue jadi anjing. nih kita breakdown. Iya. Tadi yang pertama Pisang hijau. pisang hijau. Pisang hijau. Kedua pacat Cina. Ketiga goreng-goreng nasional. Keempat Goreng kacang. Nah, terakhir. Candil. Jangan sampai lupa itu. Candil mah rocker. Serius ya? Oh iya bener. Kan sama kayak gue kemarin bilang apa candil kan? Iya sih. Ya lu nggak Nah, percaya Bang. Mek, berarti lu udah paham banget nih soal takjil Ramadan. Pertanyaan gue satu, lu ikut war takjil gak sebagai non Islam? Betul. Jujur. War sih enggak ya, cuman gua kalau ada kesempatan gue jajan aja gitu. Oh, Gua nggak sampai yang ikut war gitu, yang rebutan. Iya. Karena gue nggak suka jajan sih orangnya. Oh, gitu. lu gak suka jajan? Nggak suka jajan. Jajannya apa nih? Jajan yang suka apa nih? Berarti lu nggak yang war takjil. Nah, pandangan lu melihat fenomena war takjil yang sebenarnya konotasinya kan lebih kepada orang yang nggak puasa, terus ikut-ikutan Ikut beli, takjil. jadi stoknya habis nih. Iya. Yang puasa justru nggak dapat. Nah, lu pandangan lu seperti apa, Mek? Sah aja. Karena nggak ada Iya. wasitnya. Gak ada yang mengatur ya, Dia harus nurus ya. Iya. Terus Kalau gua lebih ke siapa cepat dia dapat sih. Benar, itu Siapa benar. suruh lu jam Itu 3 benar. lemes ya kan. Jadi konsep free market ya. Oh iya benar, free fall. Di sana ada yang rame-rame kayak sampai ngantri gitu gak sih di rumah lu takjil? Oh ada pasar Ramadan ada. Datangnya ada. Nah, Dia yang nggak di deket banget sama rumah gua, cuman Sekitaran sekitaran situ area lah itu. dekat rumah Udah lu pasti ya. itu banyak tempat banyak yang jual makanan sih takjil. Nah, Mek, mungkin ini pertanyaan dari gua yang terakhir, yaitu lu kan sekarang umur nggak 25 tahun nih, Mek. Lu pernah nggak seumur umur nyobain untuk puasa dari lu dulu kecil sampai sekarang? Oh pernah, gua pernah ikut-ikutan puasa sih. Gimana tuh? Kalau ikut-ikutan puasa Iya. sekali, tapi yang puasa benerannya pas di bulan puasa sekali juga. Oh, Iya. Oh, Kan baru-baru ini masa prapaskah. ya. nah itu gimana tuh maksudnya? Nah itu juga gue puasa bertepatan pas Rabu Abu itu gue puasa. Oh gitu. Konsepnya sama dengan kayak kita. Beda sih konsepnya kalau Muslim dan mereka selama matahari terbit Sampai itu terbenam. menahan nafsu Lapar dan haus Iya. gitu. Kalau di Katolik itu dia 24 jam seharian itu menahan makan kenyang sekali. Terus tapi minum sih boleh ya, boleh minum boleh. Itu terus tapi paling penting itu berpantang daging. Maksudnya? Nggak makan daging bentuknya daging seperti daging ayam, daging sapi ya, tapi Iya. ikan tuh masih boleh gitu. Oh, nah kalau misalkan mie goreng rendang? Iya benar, itu. Iya, Oh, rasanya aja itu kan rendang. Itu rasanya. Oh, apa kalau itu? Bumbunya bumbu rendang, Iya. nggak ada dagingnya. Oh iya, itu good question sih, Pak. Dalam sehari itu. Dalam sehari. Oh, oke. Itu berarti pertama kali berarti kan lu bilang ada 2 kali puasa. Yang sekali di bulan Ramadan, sekali enggak. Yang di bulan Ramadan tuh berarti lu nyobain kapan tuh? Ingat gak lu kapan pertama kali? Pas kita ngekos bareng. Iya, itu kita itu kuliah. pengalaman yang menurut gue pengalaman unik sih. Karena pertama kali ngerasain puasa, Iya. Tapi lu rasanya gimana waktu pertama kali puasa itu? yang pasti lapar. Memang. Menurut gua apa ya? Karena gua tak mau ngimani ya, istilahnya Nggak dari hati gitu maksud lu? nyata dari hati gitu. Karena gue cuma ikut-ikutan ya gue pengalaman sebagai nahan haus dan lapar aja gitu. Iya. Beda ya, lu ngerasa pasti beda lah ya. Beda ya, Dengan orang yang puasa akan karena niatnya atau karena ikut-ikutan gitu. make sense sih. Make sense. Kalau keluarga lu, Mik, melihat Ramadan seperti apa nih? Dari keluarga lu
ada tradisi-tradisi yang kalian ikutin juga gak sih di bulan puasa ini? Oh, udah pasti bokap gue tuh kalau pulang kerja gitu paling suka sebelum makan makan cemilan dulu. Kalau puasa pilihan jajannya lebih banyak sih gitu. Oh iya benar. Cuman kalau ya kayak kakak gue juga dia suka jajan gitu di bulan Ramadan kan lebih banyak yang jual Iya. cemilan gitu, makanan takjil, jadi lebih ke culinary experience aja. Berarti kalau lebaran gitu lu ada hal yang lu rasa kayak hit different gak sih? Karena keluarga gue juga ngelayain lebaran juga sih, gitu. Dari pihak keluarga gue juga ada yang merayakan lebaran, jadi ya gue ngerasa lebaran tuh juga ada maknanya buat gue gitu. Cuman puasanya doang gak dimaknain sama gua gitu. Lebarannya dulu ikut ya. Ya ikut. Dapat THR berarti Mac dari dulu. Dari kecil dapat THR. Dapat. Sampai sekarang. Enggak lah kayak Oh enggak, tapi dulu sempat ikut dapat THR ya. Kalau gua pas kecil tuh pas lebaran tuh gua nggak sampai yang kadang kan ada yang rombongan anak-anak keliling Iya. perumahan tuh Bener, pada buat minta THR gitu. THR. Iya. Gua nggak pernah ikutan karena mungkin tahu malu aja kali ya. Gak ikut puasa tapi ikut THR ya. Mawas diri lo ya, mawas diri. Tapi sebenarnya kalau lo ikutin juga orang nyaru aja sih, Nggak mungkin nyaru sih, karena udah pasti tahu. Udah tahu. Udah terkenal ya, Pak well known kayak. Oh iya bener sih. Nah, Mac, tanggapan lu nih secara overall, menurut lu kayak lu ada yang mau lu sampaikan gak sih sebagai orang non Islam melihat Ramadan ini seperti apa? Dan mungkin lu ada pesan-pesan buat teman-teman yang Muslim yang merayakan Lebaran dan Ramadan selama sebulan ini? Secara keseluruhan sih gua seneng sih karena perubahan bisa suasana aja sih gitu. Menurut gua Ramadan tuh apa ya, sesuatu yang baru gitu loh. Karena jadi habit orang juga berubah gitu. Karena gue tipenya orang yang suka ngeliat keadaan sekitar, dengan perubahan suasana itu gue jadi lebih refresh aja gitu. Dengan mereka yang lebih sibuk saat nyari takjil gitu, mereka yang jualan gitu, mereka jadi teman-teman gue jadi banyak yang buka usaha juga gitu selama Ramadan gitu. Dan gue jadi bisa jualan hampers. Itu buat pesan paling penting. Pesan paling penting, betul. Berarti lu ya cukup menikmati lah ya suasana yang dihadirkan di bulan puasa ini, mulai dari mencari tajil, mulai dari suasana bangunin sahur gitu ya, sampai Lebaran yang mungkin kalau bisa manfaatin lu bisa dapat THR gitu ya. Wis. Oke aja deh, ada lagi? Dari gue cukup, Pal. Mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Ya, teman-teman bisa mendengarkan petuah dari Adrian Mac ini. Iya. Ya, yang baik boleh diambil, yang tidak baik boleh ditinggalkan. Iya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Gue Novi Delal. Gue Adrian, terima kasih udah diundang buat ikut podcast ini. Sama-sama. Dan gue Azhar Raffi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like dan subrek YouTube kita di podcast Abal-Abal, dan juga dengarkan kita di Spotify, dan follow sosial media kita di Instagram dan juga TikTok di podcast Abal-Abal. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.